agak diterasin mas kurang dengar. Boleh. Maaf ya. Ini ke berapa kalinya nih kita ketemu? Udah banyak kali kayaknya ya. Banyak, lumayan lah. Tapi masih bisa dipelajari. Oke, iya sih. Dari semester berapa deh? Saya semester 3 deh kayaknya ya. Ya, Oke. Nah, hari ini pertama ketemu saya lagi. Kan udah lama ya nggak ngobrol bareng. Gimana sih kabarnya? aku baik banget. Baik banget. Iya, bisa sakit tadi. Habis sakit. Udah sembuh? Udah. Beneran udah sembuh. Ada. Tadi kesini naik apa? Kamu naik motor? Kayak biasa. Sama motornya yang berisik gitu ya? Nggak terlalu berisik. Ya tapi kan Ya, buat saya yang gak ngerti motor ya. Oke. Oh ya, gimana nih kegiatannya setelah lulus? Udah lulus kan? Enggak. Kegiatan buat sekarang belum ada sih. Paling cuma lanjutin organisasi doang. Organisasi. Buat yang lain paling nyusul. Nyusul ya? Gimana nih perasaannya? Habis lulus, habis apa? Menempuh 12 tahun gitu kan? Gak ada yang spesial sih. Cuman kerasa lebih bebas aja. Bebas dari sekolah, dari tugas gitu. Dari dulu udah bebas sih. Bebas. Lebih bebas lagi sekarang. Ada niatan lanjut ke mana gitu? Ada. Kemarin aku sempat daftar gitu, nggak tahu keterima apa enggak. Oh, daftar di mana? Aku kemarin ikut tes di UB, terus daftarnya aku di UM. Oh, tes di UB daftar di UM. Oh, di BK itu ya? Ya, Daftar apa itu? aku ngambil DKV di Pilihan Makam. Wah, di kafe. Mas suka gambar, suka apa seni, bikin-bikin DIY gitu. Ya lumayan sih, nggak terlalu. Saya nggak bisa tuh. Iya, sama aku juga masih belajar, makanya mau masuk situ. Oh iya, biar lebih oke lagi. Iya, Kamu niatnya mau jadi apa sih? jadi orang yang senang. Oke, deep banget ya. Jadi orang yang senang. Saya juga mau. Nah, oke. Mas Rafa kan sama saya udah janjian ya. Udah chit-chat juga soal kondisi kita hari ini. Dan walau Mas Rafa ini udah tahu ya kondisi itu gimana, karena Mas Rafa juga udah pernah konsul sama saya sebelumnya di beberapa bulannya lalu ya. Tapi saya mau mengingatkan kembali ya Mas, kalau konseling itu adalah sebuah sesi diskusi antara konselor dan konsuli, antara saya dan Mas Naufal mengenai cerita yang dibawakan oleh Mas Naufal. Dan di sini saya nggak bisa semata-mata memberikan solusi, memberikan sebuah apa ya, kunci permasalahan dan yang lainnya itu gak bisa, karena itu merupakan keterbatasan saya gitu. Jadi ya kayak biasanya di sini kita diskusi lalu kita cari bareng-bareng gitu ya. Ini seperti apa gitu. Dan semua keputusan itu ada di tangan Mas Nafa. Jadi saya serahin sama Mas Nafa. Oke. Dan kita juga perlu ini ya, menjaga supaya di ruangan ini suara-suaranya nggak usah keluar, nggak usah terdengar ke cerita-cerita orang lain.
Dan saya yakin banget kalau Mas Novel juga sudah tahu bahwa saya juga akan menjaga hal itu dengan baik. Oke, kayak biasanya mungkin kursus kita sekitar kurang lebih setengah jam gitu. Gimana? Cukup kok. Cukup. Cukup. Kalau kurang berapa? Cukup kok. Ya. Nggak terlalu berat juga. Nah, di sini ada kegiatan atau enggak? Kayak yang bilang tadi, aku nggak ada kegiatan. Kegiatannya paling pas weekend doang. Oh, weekend yang organisasi itu ya? Bisa disebut organisasi ya. Ya pokoknya itu deh. Oke. Oh ya, kebetulan karena di sini saya belum catat ya, saya izin untuk membawa catatan. Dan ini buat arsip, buat datanya Mas Novel nanti gitu. Boleh. Boleh? Boleh. Oke. Nah, apa nih yang membawa Mas Novel? Cerita apa ya? Yang mau Mas Novel ungkapin? Pengen cerita hal-hal yang baru terjadi kemarin. Oh, baru terjadi. Ya, mungkin seminggu yang lalu. Iya. Karena aku tadi bilang kalau sakit. Oh iya. Nah, pas sakit itu aku kayak jadi egois. Terus? Iya. Gak mau gerak, gak mau bangun, gak mau makan, disuruh periksa mama. Dan itu selalu terjadi waktu aku sakit. Selalu terjadi. Iya. Dari kecil. Enggak sih. Baru-baru. Sebulan, 2 bulan. Tapi terakhir kali aku ke rumah sakit juga udah lama sih. Kapan? Kapan ya aku juga lupa. Entah itu SMP apa SD. Waduh, udah beberapa tahun yang lalu ya. Bertahun-tahun. Terus sama sakit enggak ke rumah sakit gitu? Juga disembunyi-sembunyi. Ya itu makanya aku bilang kalau jadi egois pas sakit. Kamu cara nyembuhin dirinya seperti apa? Gimana ya? Meditasi. Oh, meditasi. Itu beneran bisa sembuh gitu? Bisa, ini sembuh. Iya sih. Maksudnya di semua sakitnya? Bukan apa ya, nggak sakit yang berat-berat gitu. Paling demam, sakit perut, sakit kepala. Bukan yang abnormal gitu. Oh. Jadi masih bisa disembuhin sendiri pakai kepala. Pakai sugesti. Dan ternyata works. Ya. Tapi sisi buruknya dari itu, aku nggak mau ngelakuin apa-apa. Karena? Nggak tahu. Gak tahu. Apa karena Mas Novel ini berpikir kalau oh ya udah meditasi aja kan bisa sembuh sendiri gitu, atau ada hal lain? Aku mikir gitu juga sih. Kalau di hal lain apa ya? Mungkin gara-gara aku nggak mau ke rumah sakit itu. Kenapa nggak belum ke rumah sakit? Nggak suka. Gak suka ke rumah sakit? Nggak suka. Aku nggak suka yang berbau dokter gitu. Agak penentu deh kayaknya ya kalau dengar. Ada tapi nggak terlalu spesifik gitu. Ini subjektif gitu. Subjektif. Gimana tuh? Gimana ya? Banyak sih. Jadi dari yang pertama dulu tuh aku kayak merasa dibohongin sama dokter.
Ya padahal itu kan kerjaannya harus jujur. Ya, jujur. Harus dong. Kalau aku malah dibohong, sakit hati. Dan dokternya kan udah sendiri. Ah, Aku tahu nggak semua dokter kayak gitu, tapi ke bawah aja. Ada jadi pandangan buruk. ya, ya kalau kita udah mengalami pengalaman yang buruk ya, terus mau buat nyoba percaya lagi emang bukan hal yang gampang. Saya sendiri juga sedikit banyak bisa ngerasain itu. Kalau kita udah dapet pengalaman yang buruk, apalagi itu orang yang masuknya juga punya relasi tertentu gitu kan sama kita. Kalau udah beda ya, buat ke yang lain-lain juga bisa jadi berbeda. Walaupun memang buat mengeneralisasi itu ya bukan hal yang oke. Gitu. Apa? Ya gitu. Terus apa ya? Aku rasanya di rumah tuh lebih enak daripada di rumah sakit, kayak di kamar gitu. Lebih private. Kamar rumah sendiri sama kamar rumah sakit tuh beda jauh. Iya dong, dari bau, dari suasana. Bahkan kalau di rumah sakit ya kita sadar kalau ya kita lagi sakit, makanya kita di rumah sakit gitu lah ya. Terus kayak ya gitu. Oke, and then kalau dari Mas Naufal sendiri, sakitnya ada mengganggu banget. Ganggu sih kalau menurutku sendiri enggak, tapi benar aku jadi gak ngelakuin apa-apa, dia nggak boleh sembuh. Oke, nggak mengganggu ya. Benar nih. Dan gini, aku bilang gak ganggu tuh kadang aku nyaman sama sakit. Ya kan? Iya, Kenapa gimana? iya, misal aku sakit di beberapa waktu aku suka sama sakit gitu. Gimana nih, Mas? Mana ya bilangnya, semisal aku lagi demam, terus moodku lagi gak beraturan gitu, kadang aku malah jadi suka. Aku tahu kalau itu sakit, tapi aku suka. Apa ada rasa-rasa tertentu gitu? Atau Nggak ada. sensasi tertentu? Lalu rasa sukanya timbul dari apa nih? Timbul aja sendiri dari dulu biasa banget. Ah, Ada lagi yang lebih aku suka, cuman demam gitu ya, sakit gimana ya? Fisik, iya sakit fisik. apa kayak luka gitu? Bukan yang luka, kayak capek habis olahraga. Kayaknya kalau itu ada kepuasan tersendiri gitu Iya, ya. itu ada. Gitu. Apa kayak itu menunjukkan kalau kita udah bergerak banyak, udah ngelakuin banyak hal gitu kan? Nah, ya sih. Kalau saya kebalikan sih. Saya kebalikannya banget. Oke gitu ya, biar nggak mengganggu, mungkin ke kegiatan sehari-hari gitu kayak kalau tiba-tiba ada rapat, tiba-tiba ada kegiatan yang harus keluar gitu-gitu, emang nggak ganggu Mas? Tergantung apa
tergantung urgent enggaknya. Kalau no urgent sih Kalau ada, aku datang kalau aku sakit, lalu rasa sakitnya dibiarin. jalan sendiri. Tapi pas pulang biasanya sakit lagi. Nah, berarti ada yang oke oke. Nah, saya mau tanya nih ke Mas Novel. Buat Mas Novel sendiri, apa sih yang Mas Novel pengen dari hal ini? Kayak di temen gitu. Nah itu ya pasti ya. Iya sih. Aku tetap nggak mau ke rumah sakit. Iya oke. Dan aku tahu kalau aku ditemenin aku bakal sembuh dengan cepat. Gitu. Oke oke oke. Yang saya maksud tuh apa sih yang Mas Novel pengen lakuin atau pengen Mas Novel berubah gitu dari kita di Mas Novel ini? Kayak semoga kebiasaan doang. Nah kebiasaan yang gak mau gerak, gak mau ngapain tadi. Ya, tapi tergantung sakitnya juga kan. Kalau emang beneran nggak bisa bangun ya nggak bisa. Oke. Makanya aku butuh kesembuhan gitu. Iya sih, kalau kita sakit emang kita pengen banget ada seseorang yang bisa kita. Jadi saya juga anak kos ya, sendirian gitu kalau sakit. Kalau pengen ditemenin, wajar sih gitu. Nah tapi karena Mas Novel ini tadi mengungkapkan kalau pengen merubah hal tersebut kayak kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik di waktu Mas Novel sakit. Nah coba kita lihat dulu nih sebenarnya pas Mas Novel merasakan sakit apa sih Mas Novel lakuin? Ngelakuin pas sakit nggak mau. Nggak mau ngapain? Gitu. Ada lagi kayak mungkin menghindari obat atau apa gitu? Kalau dari obat aku bahkan malah konsumsi obat berlebihan Berlebihan? daripada menghindari. Iya, misal disuruhnya sehari minum 2 tablet, aku bisa 2 kali lipat. Itu terjadi kalau obatnya nggak apa-apa. Ternyata ada pengalaman kayak gitu juga ya. Ya obat sakit. Oke, ada yang lain nggak? Kalau makan, kalau tidur, Kalau makan itu yang agak susah. Soalnya aku di rumah kan sendiri, kan. Jadi tiap mau makan itu harus masak dulu. Kalau aku sakit, aku kesusahan buat masak. Jadi aku males. jadinya nggak makan. Udah sakit. Tapi kalau ada makan ya makan. Tidur, Tidur, tidur. Kalau sakit malah gampang banget tidurnya. Tapi tidur jauh keadaan sakit. tidurnya jadi kurang atau jadi kebanyakan atau pas? Bisa kurang, bisa kebanyakan. Udah teratur ya. Kalau aku sekarang ada nggak sih hal-hal yang udah Mas Novel lakuin buat menanggulangi hal itu? Ada. Apa? Maksain diri itu. Minggu depan? Ya. Jadi badanku aku kasih hawa dunia gitu. Membantu nggak? Bantu. Ada efek nggak baiknya nggak dari hal itu? Masuk angin. Oke.
jadi nambah ya sakitnya. Itu kalau masuk angin kan bukannya jangka panjang kayak demam gitu. Bro. Nah, oke. Saya mau tanya lagi nih, kalau kita pikir-pikir lagi ya mas, hal-hal kayak makan keluar, terus minum obat berlebihan, dan makan, terus tidurnya yang nggak diatur ya polanya itu, kalau bisa dibilang itu tuh selaras nggak sih sama keinginannya Mas Naufal yang pengen buat mengubah kebiasaan yang rusak gitu? Jauh. Jauh. Kenapa tuh kok jauh? Iya, jauh. Soalnya yang aku lakuin kan masih banyak dampak negatif. Oke. Nah, Mas Naufal kan udah tahu ya kalau ada dampak negatif yang cukup signifikan gitu di kebiasaan-kebiasaan itu, di kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang Mas Naufal lakuin gitu ya. Ya. Nah, gimana kalau kita coba buat mengevaluasi kembali dan merencanakan nih kira-kira yang lebih baik gimana gitu ya, supaya si keinginan Mas Naufal ini lebih bisa tergapai dengan mulus, gitu. Lebih mulus lah daripada yang hari ini. Gitu. Mau? Boleh. Nah, menurutnya Mas Naufal harus ngelakuin apa sih? Nyari pendamping. Waduh, jadi pendamping Iyalah. pasangan. Kalau nggak harus pasangan, temen juga boleh. Tapi kalau lagi sakit, aku pengennya sama orang yang aku suka gitu. Sama pacarnya gitu. Ya. Oke. Kamu pacarnya bisa 24 jam gitu sama Mas Naufal? Enggak. Nah, Makanya. ya, nggak bisa ya. Jadi kita coba bikin yang lebih realistis lagi. Kita bikin supaya Mas Naufal sendiri yang bisa mengontrol apa yang Mas Naufal lakuin. Karena kalau kita nyari orang kan, orang tuh belum tentu bisa kita kontrol gitu kan. Kapan dia bakal datang, kapan dia bakal pergi. Gimana? Biar lebih bisa diukur, lebih apa ya, lebih masuk lagi. Gimana? Coba bayangin kalau Mas Naufal kan pasti punya handphone ya. Ya. Nah, Mas Naufal tuh gak merawat handphonenya dengan baik. Jadi jarang dicas, terus habis itu misal LCD-nya ada yang rusak dibiarin, terus baterainya menggembung dibiarin. Kira-kira apa sih yang bakal terjadi sama HP itu? Enggak. Iya, betul banget. Coba bayangin kalau HP itu ternyata adalah tubuh kita. Lebih kuat sih. Cuman beda. Ya banyak efeknya. Ya, tetap ada batasnya kan ya. Kita nggak tahu kapan tubuh kita bakal meledak, bakal ngerasain sakit yang parah banget, yang perlu masuk rumah sakit tadi. Padahal Mas Naufal juga nggak suka nih sama yang namanya dokter, sama rumah sakit gitu. Jadi mau nggak mau ya gimana nih biar HP-nya tetap oke. Ya iya. Benar dirawat itu, dan yang bisa merawat ya Mas Naufal sendiri gitu. Karena kita kan nggak bisa bergantung dengan orang lain. Masa benerin dong HP itu? Nggak oke. Sebenarnya doang. Bayar kan? Bayar. Bayar atas. Beda dong gitu. Nah, sebenarnya dari apa yang
Mas novel ucapin ya, kayak mas novel pas pulang ke rumah sakit, mas novel yang diem doang, lalu disuruh maksain tubuhnya, dan mas novel justru itu membahayakan justru, atau malah membantu kehidupannya. Membantu. Membantu. Kalau nggak ada yang ngebantu aku ya aku bantu sendiri. Tapi katanya tadi waktu ngelakuin itu lehernya tetap sakit. Kok malah Ya. membantu? Tapi nggak diem doang kan beberapa. Bukannya lu di Mas Novel bilangnya diem doang di kamar. Kalau nggak masuk ke yang maksain keluar. Aku maksain keluar tuh biasanya motor. Aku olahraga. Bukannya tadi bilangnya juga ada masuk angin jadi makin sakit. Setelahnya Iya, ya berarti ada dampak yang nggak oke dong. ada. Lalu kenapa terus dilakuin? Biasa. Biasa. Gitu ya. Kira-kira supaya nggak kebiasa gimana nih? Jangan diterobos. Mau Apa obat? terus aku obat, finally. Terus dengan mengonsumsi obat yang banyak, yang main berlebihan, itu membantu. Kalau obatnya oke, pasti ngebantu. Dengan berlebihan. Ya nggak beginian tuh. Kan tadi Mas Nova bilang kalau Itu yang kemarin. waktu itu ngebantu gak? Bang, Mas Nova nggak merasa there's something wrong yang akan terjadi di masa depan kalau ngelakuin hal itu terus menerus? Gimana sih kamu? tapi aku masih sehat. Kalau di masa depan yang kita nggak tahu. Nggak tahu urusan nanti. Kalau urusan nanti ya nggak bakal ada yang berubah dong hari ini. Gimana? Ya kan kalau masa nyetok obat buat mengurangi kebiasaan buruk itu, atau obat yang benar, Gitu. bukan tetap konsumsi lagi. Nah itu benar. Ya maksudnya tadi gitu. Ya kalau itu lebih oke daripada yang dulu. Gitu dong. Ya, dulu tuh aku sering nih, misal aku kanker, aku minumnya obat demam. Bantu nggak? Enggak kan? Ya, Itu yang membuat Mas Novel double gitu ya. seadanya apapun yang ada di rumah aku minum. Nah, Mas Novel juga tahu sendiri nih kalau obat yang nggak benar juga yang nggak membantu gitu kan ya. Ya, itu Jadi lu harus kalau Mas Novel bilang tadi nyetok obat yang lebih oke, yang lebih bagus. Lalu apa lagi? soal di sini. Gitu, aja dulu ya. Soalnya aku tetap ngomong ke rumah sakit sampai kapanpun aku gak bakal mau. Oke, iya, saya paham. Saya tahu emang pengalamannya. Bukan gara-gara pengalaman doang sih, emang gak mau aja. Iya, itu preferensi pribadi gitu ya. Nggak bisa bilang gitu. Nah, kalau untuk jangka pendeknya,
kayak di pertemuan minggu depan yang bisa kita evaluasi. Kalau kita lihat dari apa ya, perawatan dan kayak pola-pola hidupnya Mas Naufal ini, Mas Naufal harus gimana sih? Kayak hal yang bisa kita ukur juga gitu loh. Apa ya, dari cara makan, Cara makannya, tidur, tidur yang benar tuh berapa jam Mas? 8 jam, 8 jam, 6 jam. 6 jam, beneran 6 jam. Ya, Oke. orang-orang yang bilang 8 jam itu emang kayak tidur lama aja. Oke, kita bikin 6 jam dulu ya kali. Terus makannya gimana? Kalau makan, aku biasanya kalau normal dan beneran ada beras di rumahku, aku bisa nyampe 5 kali dalam sehari. Tapi kalau dia sampai murah, Nggak makan. nah itu dia. Karena kalau kita coba buat planning lagi hal itu, kayak ya pola tidurnya, pola makannya. Ya, Jadi Mas Naufal nanti bisa apa ya, nyatet atau mungkin ngasih tahu saya gitu makan berapa kali dalam seminggu ini, terus tidurnya mayoritas berapa jam. Nanti kita evaluasi di minggu ke depan. Mas Naufal udah ada tahu loh. Gimana? boleh. Sama tadi kan Mas Naufal juga bilang mau nyetok obat gitu ya. Itu juga bisa kita lihat gitu. Ya, apakah udah terlaksana atau belum? Ya, Gak apa-apa Mas. Kayak Mas Naufal cerita, terus Mas Naufal bilang struggle ya apa, habis itu kita brainstorming bareng-bareng. Dan Mas Naufal juga pada akhirnya juga tahu gitu loh kalau ya emang ada sesuatu yang nggak oke di dalam kebiasaanku gitu lah. Hal yang kulakuin itu udah hal yang sangat baik. Dan dengan mau untuk merubah itu ya adalah hal yang keren banget karena nggak semua orang. Saya yakin sih kalau misalnya Mas Naufal berniat dengan baik, Mas Naufal nggak akan ngeluhin saya nanti kalau saya tanya pas evaluasi udah berapa kali makannya jadinya gini. biasa. Nah gitu, apa itu kan udah baik, udah keren. Dan saya juga berharapnya emang beneran bisa diubah gitu ya, kayak apa pengen. Ya, semoga. Soalnya ya biasa aja gitu. Nah, mungkin itu aja ya untuk hari ini. Nanti selanjutnya bisa kita lanjutin di pertemuan yang berikutnya. Kemudian izinin saya buat menyimpulkan ya, bahwa Mas Naufal ini punya kebiasaan yang cukup bisa kita bilang nggak terlalu baik. Waktu Mas Naufal sakit, dimana Mas Naufal juga merawat dirinya dengan baik, terus tidurnya, makannya, obat-obatannya, bahkan maksain buat keluar. Padahal ya tahu sendiri kalau badannya sedang membutuhkan istirahat yang harus first in bed gitu. Tapi dengan Mas Naufal mau berubah itu merupakan hal yang akhir banget. Saya mendukung itu lebih 100%. Jadi kita kawal sampai akhir, sampai benar-benar berubah gitu. Oke? Mau nulis. Gak apa-apa, kan Bapak nggak sendiri kan? Kan saya temenin juga. Kita evaluasi nanti di minggu depan ya. Oke, nah sama tadi pendapatnya Mas Naufal gimana nih setelah kita bicara?
kalau emang beneran terlaksana kayaknya terobosan itu masuk itu ketemu gitu ya. ya. Saya juga berharap kalau beneran melaksanakan ini dengan baik. Oke. Nah ini gitu aja karena kita juga udah cukup lama ya ngobrolnya, udah setengah jam lebih dikit gitu. Gitu aja. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita setujuin di chat aja gimana. Ya paling gampang mau bisa. Iya, itu mau di chat. Oke. Kalau gitu, makasih Mas Noval karena udah sharing, udah berbagi. Gak apa-apa, nanti kita laksanain bareng-bareng, kita lihat bareng-bareng progresnya itu. Dan makasih, selamat malam. Ya selamat malam juga.